Superbody yang tak tersentuh, mengapa Polri menjadi kebal kontrol? Oleh Nazarudin. Dalam diskursus ketatanegaraan, istilah superbody sering disematkan kepada lembaga yang memiliki kewenangan luar biasa besar tanpa mekanisme penyeimbang checks and balances yang sepadan. Penolakan tegas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di hadapan Komisi 3 DPR RI baru-baru ini terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian bukanlah sekadar masalah teknis birokrasi. Ini adalah upaya mempertahankan status quo sebuah institusi yang telah berevolusi menjadi raksasa dalam sistem demokrasi kita, sebuah lembaga yang memegang kendali penuh atas keamanan, penegakan hukum, hingga otoritas administratif yang merambah ke hampir seluruh sendi kehidupan warga. Konsentrasi kewenangan, satu atap, 1000 kunci. Istilah full power yang melekat pada Polri berakar pada penyatuan fungsi-fungsi strategis yang di negara demokrasi mapan biasanya dipisahkan demi mencegah tirani. Di Indonesia fungsi-fungsi strategis itu terkonsentrasi di bawah satu komando nasional. Fungsi intelijen keamanan Intelkam Polri memiliki jaringan intelijen yang merasuk hingga ke tingkat akar rumput. Kemampuan memetakan potensi gangguan politik dan sosial ini memberikan Polri akses informasi yang seringkali digunakan untuk kepentingan politik penguasa. Monopoli penegakan hukum, sebagai penjaga gerbang, tunggal sistem peradilan, Polri menentukan nasib sebuah kasus. Tanpa kontrol kementerian, diskresi ini rentan dipolitisasi. Kekuasaan administratif ekonomi, pengelolaan urusan publik masif seperti SIM STNK hingga perizinan objek vital nasional menciptakan ketergantungan publik dan korporasi yang luar biasa besar. Kekuatan ekonomi dan administratif inilah yang menjadikan Polri lembaga paling berpengaruh di tingkat lokal maupun nasional. Otoritas kursif paramiliter, dengan unit seperti BRIMOB yang memiliki kemampuan setara militer, Polri memiliki daya paksa fisik yang tak tertandingi oleh lembaga sipil manapun. Penyatuan fungsi pelayanan masyarakat dengan kekuatan paramiliter di bawah satu tangan inilah definisi nyata dari sebuah superbody. Mengapa kontrol eksternal selalu kandas? Argumentasi Kapolri mengenai efektivitas komando langsung di bawah Presiden sebenarnya justru memperkokoh benteng institusional yang membuat kontrol eksternal sulit menembus Polri. Ada 3 faktor yang menyebabkan kontrol eksternal menjadi mandul. Eksklusivitas komando di bawah Presiden, kedudukan langsung di bawah kepala negara menciptakan area abu-abu, akuntabilitas. Tanpa menteri teknis yang bertanggung jawab harian, Polri bisa berlindung di balik narasi, instruksi Presiden, untuk menghindari transparansi publik. Lemahnya lembaga pengawas sipil, lembaga seperti Kompolnas hadir tanpa kewenangan investigasi mandiri yang pro justisia. Penolakan terhadap reposisi Polri di bawah kementerian memastikan bahwa pengawasan eksternal akan tetap bersifat kosmetik, sementara pengawasan internal Propam cenderung protektif terhadap korps esprit de corps. Ironi DPR, pasang badan, dan hubungan simbiotik. Sikap Komisi 3 DPR RI yang justru, pasang badan, mendukung posisi Polri tetap di bawah Presiden menunjukkan anomali dalam sistem checks and balances. Namun, jika dibedah lebih dalam, dukungan ini bukan tanpa motif. Salah satu alasan mengapa DPR mempertahankan posisi Polri seperti sekarang adalah demi menjaga mekanisme persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri. Mekanisme ini dipertahankan mati-matian karena memberikan DPR daya tawar politik yang sangat besar. Proses pemilihan Kapolri di DPR bukan sekadar uji kelayakan profesional, melainkan ajang negosiasi politik antara parlemen dan eksekutif. DPR khawatir kehilangan akses ikut menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan Polri. Fenomena ini menciptakan hubungan simbiosis mutualisme. Warisan, parcok, dan polisi sebagai alat kekuasaan. Kita tidak bisa menutup mata terhadap realitas di masa pemerintahan Presiden Jokowi, di mana kritik mengenai profesionalisme Polri mencapai titik nadir. Munculnya istilah parcok, partai coklat di tengah masyarakat bukanlah tanpa alasan. Istilah ini merujuk pada persepsi publik bahwa kepolisian telah bergeser peran dari alat negara menjadi alat kekuasaan yang terlibat aktif dalam orkestrasi politik. Penggunaan instrumen hukum untuk menyasar lawan politik, pengamanan agenda strategis nasional yang represif, hingga dugaan keterlibatan aparat dalam mengondisikan opini publik di ruang siber adalah fakta yang memperkuat label superbody. Polisi sipil atau superbody dan full power. Sikap keras Kapolri dan pagar betis yang dibuat oleh DPR adalah sinyal bahwa reformasi kepolisian berisiko berakhir menjadi anti klimaks.
Masalah fundamentalnya terletak pada desain arsitektur kekuasaan yang terlalu dominan dan tidak terbagi. Jika struktur superbody dan full power Polri tetap dipertahankan tanpa adanya mekanisme pengawasan independen yang radikal, maka Polri akan terus menjadi lembaga yang paling kuat sekaligus yang paling sulit dikontrol. Reformasi kepolisian tidak boleh berhenti pada peningkatan anggaran atau modernisasi alat, ia harus kembali pada hitah demokrasi, bahwa tidak boleh ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan begitu besar tanpa pengawasan sipil yang efektif. Publik menghendaki reformasi yang bersifat struktural transformatif, bukan sekadar kultural kosmetik. Tanpa keberanian Presiden untuk merombak struktur ini, polisi sipil, yang kita cita-citakan sejak era reformasi 1998 hanya akan menjadi slogan indah di atas kertas, sementara realitanya kita terus memelihara sebuah paramiliter domestik dengan kekuatan yang tak terbatas. Kedepan, pilihannya hanya dua, melakukan redistribusi kewenangan dan menempatkan Polri di bawah supervisi Kementerian Sipil agar ada akuntabilitas yang jelas, atau kita akan tetap terjebak dalam bayang-bayang lembaga yang terlalu besar untuk diawasi dan terlalu kuat untuk disentuh hukum. Jika laporan tim percepatan reformasi Polri hanya berakhir di laci meja Presiden tanpa perubahan struktur, maka istilah "parcok" akan tetap hidup sebagai pengingat bahwa kepolisian kita masih menjadi milik kekuasaan dan kepentingan elit, bukan